La yusra'ul i'tikafu illa fil masjid. Lihat tulisan penulis itu pakai la yusra'u, sighah nafi. La yusra'u, tidak disyariatkan, sighah nafi. Illa, kecuali, fil masjid, di masjid. Ini dalam ilmu balaghah pembatasan i'tikaf itu hanya di masjid. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kamu jangan menyentuh, menyentuh maknanya jima. Kamu jangan berjima, menjimai istri-istri kalian sedangkan kalian itu i'tikaf di masjid. Paham? Maka pembatal i'tikaf saat insyaallah adalah jima. Wali annahu, karena hu masjid, ma'takafu, tempatnya itikaf Rasulillah wa kadzalika azwajuhu, begitu pula istri-istrinya itikaf ya di masjid, orang nang omah. Paham? Saya insyaallah bagaimana penjelasan. Hatta istrinya Nabi itu itikafnya di masjid, bukan nang omah. Walau kana yasihul i'tikafu, andai kata i'tikaf itu sah di selain masjid, lama tentunya tidak i'takafa azwajuhu fil masjid, tentunya istri-istrinya Nabi tidak akan i'tikaf di masjid. Ma'al masyaqqati, disertai berat sekali, fi mulazamatihi, untuk bermulazamah senantiasa di masjid. Bayangkan perempuan, ya kan, i'tikaf di masjid, apa nggak berat? Beratnya pol. Dan masjidnya Nabi gak sebesar ini, lu i'tikaf itu di masjid berat sekali. Meono ke macili metu yo repot, iku yo repot. Itu loh dilakukan oleh Nabi alaihissalam, dilakukan oleh istri Nabi. Andai kata i'tikaf di selain masjid iku sah, ngapain capek-capek di masjid? Apalagi para wanita itu, perempuan aurat, ya wis nang omah wae lah. Apalagi perempuan itu fitnah, apalagi wanita itu fitnah. Tentunya Nabi akan ojo nang masjid, nang omah, kalau nang omah begitu. Itu bukti bahwasanya i'tikaf itu memang tempatnya di mana? Di masjid, tidak di semua tempat. Wes, antum bisa simpulkan apa alasannya? Kalau ditanya dari keterangan ini, i'tikaf itu harus di masjid. Apa alasan kamu? Pertama alasannya adalah satu, ayat Allah, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Alasan kedua, di sejarah mana saja dan di hadis mana saja Nabi tidak pernah i'tikaf kecuali di masjid. Yang nomor tiga, istri-istrinya Nabi alaihissalatu wassalam pun i'tikaf di masjid. Alasan keempat, ini alasan usul fikih, kalaulah i'tikaf itu boleh di selain masjid, nggak mungkin dikerjakan oleh istri-istrinya Nabi. Karena apa? Berat sekali itu di masjid, berat sekali di masjid, apalagi aurat, apalagi dan seterusnya. 4 dalil inilah yang menjadikan syaratnya i'tikaf itu harus di masjid. Walau fil baiti, andai kata i'tikaf itu boleh di rumah, la fa'aluhu, tentu mereka akan melakukannya, walau marratan, walaupun hanya sekali. Jelas? Taib. Pembahasan selanjutnya, wa kadzdzabal jumhur berpendapat ila annahu yushra'u, bahwasanya disyariatkan al-i'tikafu, i'tikaf, fi kulli masjidin, di semua masjid, ala ikhtilafin bainahum, mereka pun ada perbedaan di dalam pensyaratan masjid.
fistirati kaunihi jami'an wa nahwahu. Misal kayak persyaratan masjid harus jami' dan yang semisalnya. Jadi jumhur itu intinya di semua masjid, cuma mereka berbeda pendapat masjid yang manakah ini, karena masjid terbagi dua, ada masjid jami' dan masjid tidak jami'. Masjid jami' itu masjid yang diadakan sholat Jumatan, ya, dan biasanya di fikih itu adalah masjid yang hanya ada di satu kampung. Satu kampung itu satu namanya masjid jami'. Semua kalau Jumatan itu larinya ke masjid itu namanya dikatakan masjid jami' yang mengumpulkan semua manusia di situ. Kita di fikih sebenarnya satu kampung itu nggak dianjurkan banyak masjid, harus satu masjid itu seharusnya. Dan di fikih begitu, karohiyatu ta'addudil masajid, dimakruhkan naam berbilangnya masjid, tidak hanya ta'adduduz zaujat saja ya. Ta'addudil masajid itu juga dimakruhkan. Tapi masalahnya makruh itu boleh dilakukan kalau dibutuhkan. Bahkan untuk tamayus, membedakan antara sunnah dengan bid'ah, itu tidak lagi kebutuhan yang sebiasa, kebutuhan yang mendasar malahan. Makanya setelah saya pertimbangkan bikin masjid pondok waktu itu, pertimbangan dengan melihat banyak akwal, saya putuskan bikin masjid sendiri dengan melihat nasihat-nasihat para ulama di audio-audio mereka, maka saya bikin masjid sendiri. Wailah orang yang kalau nggak paham hanya membaca fikih mazhab, makruh hukumnya, nggak oleh, harus satu masjid tok, ya. Nah itu kalau kita mentalaah banyak penjelasan, maka memang makruh, tapi boleh ketika dibutuhkan, dan tidak ada kata melebihi boleh kecuali apa? Untuk membedakan dari sunnah dan bid'ah. Nah kalau masjid jami' bid'ah harus piye? Mumet kita suruh sholat di situ, Jumatan kayak gitu, mumet urusannya, kecuali pemerintah mewajibkan nggak oleh satu kampung. Nah itu baru ya kan, baru mau diapain lagi, kita harus keadaannya begitu ya wis. Tapi selama memberikan apa keluasan pemerintah, maka kita bikin masjid untuk tamayus, membedakan antara sunnah dengan tidak sunnah. Lah sekarang kesimpulannya madzhabul jumhur pokoknya di semua masjid, terlepas dari kata masjid itu jami atau tidak jami, pokoknya yang jenenge masjid, nggak ada musola ya, nggak ada musola, semuanya itu namanya masjid. Saya cari di fikih pun tidak ada kata musola, semua dinamai masjid, kecuali kata musola itu bermakna lapangan. Baik. Wa qala qaumun, sedikit lagi, berkata suatu kaum, la i'tikafa, tidak ada kata i'tikaf illa fil masajidis salasati, kecuali di 3 masjid tok, Masjidil Harami wal Masjidin Nabawi wa Masjidil Aqsa. Wa bihi qala Hudzaifatu wa Sa'id ibnul Musayyab. Taib. Wa madhabul jumhur arjah, pendapat jumhur lebih kuat. Wa amma ma yurwa an Hudzaifata marfu'an la i'tikafa illa fil masajidis salasa. Adapun hadis yang dipakai dalil oleh Hudzaifah, Sa'id ibnul Musayyab, yaitu tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid, fakhtulifa, itu hadis diperselisihkan, fi raf'ihi wa waqfi, di dalam marfu'nya dan mauqufnya. Anak punya punya cerita yang kayaknya nggak pernah terlupakan dalam hidup saya gitu kan. Waktu kami sebelum ke Yaman, saya di pesantren masih ya, dan memang saya sebelum ke Yaman itu sudah
suka baca fikih dan menulis buku tentang khilaf-khilafnya para ulama, tapi nggak bisa mentarjih karena kapasitas keilmuannya saya nggak mampu untuk itu. Cuma saya sering menyusun buku-buku itu di buku-buku lembaran fikih. Jadi saya masalah ini ada khilaf-khilaf itu. Ketika nyampe pada permasalahan ini, bingung kita mau itikaf atau nggak itikaf. Itu rame teman-teman itu, dan rata-rata teman-teman saat itu ya pedomannya adalah pedoman mazhabnya Imam Al-Albani. Al-Albani mengatakan nggak ada itikaf kecuali di 3 masjid, dan beliau menguatkan hadis la itikafa illa fil masajidis salasa. Paham insyaallah? Fa hadzal hadis yukhassis umumnya ayat wala tubashiruhunna illa wa antum akifuna fil masajid. Jumhur berdalil bolehnya di semua masjid karena lafadznya itu umum, fil masajid, berarti di banyak masjid. Nah, hadis Hudzaifah mengatakan tidak ada itikaf kecuali di 3 masjid. Ini ya kan ruwami. Pas kami di Yaman dikasih kesempatan oleh Allah untuk membahas hadis ini dengan beberapa teman Hadrami. Waktu saya punya teman Ibrahim namanya, bahas hadis ini. Jeluntrungannya hadis, kesimpulannya saya condong, dan selain Imam Al-Albani mendhaifkan hadis ini, saya condong pendapat yang mengatakan bahwasanya hadis ini lemah, mauquf kepada siapa? Mauquf kepada Hudzaifah. Hadis-hadis yang meriwayatkan hadis ini mauquf kepada Hudzaifah lebih banyak daripada yang meriwayatkan marfu. Maka amaliyatut tarjih, ya, amaliyatut tarjih di dalam ilmu hadis ketika pada bab syudzan, maka saya condong hadis ini adalah lemah. Taib. Taruhlah hadis ini sahih. Nah, taruhlah hadis ini sahih. Maka itu pun ada khilaf lagi. Apakah la itikafa bimana nafsul jinsi lil kamal atau lisihha? Jumhur membawa taruhlah hadis itu sahih, maka maknanya tidak ada itikaf yang sempurna, ya kan? Tidak ada itikaf yang sempurna kecuali di 3 masjid. Kenapa bilang begitu? Karena jumhur tidak bisa amaliyatul apa? Am wa taksis, nggak bisa. Amaliyatul am wa taksis itu nggak bisa. Bahkan jamaah sekelompok besar dari sahabat Nabi juga selain Hudzaifah banyak sekali para sahabat memahami bolehnya itikaf di tempat yang selain 3 ini. Wah, makanya rame kan? Rame. Fal khulasa ikhwan, di samping hadisnya itu pun lemah, toh andai kata sahih, maka tidak ada itikaf yang paling sempurna, dan ini berat untuk dibawa kepada itu. Kenapa kok bisa berat dibawa itu? Karena banyak sahabat Nabi yang mereka itikaf dan menyatakan boleh itikaf di selain 3 tadi, berdalil dengan umumnya dalil.